Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal ujian sekolah atau ujian kelulusan kelas 6 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, yakni pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya yang akan mengikuti ujian sekolah atau ujian kelulusan kelas 6, dan semoga nilai kalian mendapatkan nilai yang bagus dan baik serta diterima di sekolah-sekolah favorit. Dan bagi kalian semuanya yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Perhatikan pernyataan berikut. Dalam peta, kita sering melihat simbol segitiga berwarna hitam seperti ini. Ya, segitiga warna hitam pada peta menunjukkan A. Gunung Merapi, B. Gunung Mati, C. Gunung terendah, D. Gunung tertinggi. Ya, anak semuanya, pada peta kita sering jumpai lambang seperti ini. Ini menunjukkan lambang pada peta yang menunjukkan Gunung Mati, sehingga jawabannya adalah B. Baik, berikutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 2. Ya, warna coklat pada peta merupakan simbol dari kenampakan alam berupa A. Dataran tinggi, B. Dataran rendah, C. Pegunungan, D. Perbukitan. Anak-anak semuanya, silakan kalian ingat-ingat ya, warna coklat pada peta itu merupakan simbol dari kenampakan alam berupa dataran rendah. Ya, jawabannya adalah B. Berikut soal nomor 3, anak-anak semuanya. Perhatikan tabel berikut. 1. Terletak pada ketinggian 300-600 meter di atas permukaan laut. 2. Memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. 3. Tanahnya menjorok ke laut. 4. Dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya dan menjorok ke daratan. Berdasarkan tabel tersebut, yang termasuk ciri-ciri kenampakan alam daratan adalah A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C1, 3, dan 4, D2, 3, dan 4. Anak-anak semuanya, kata kunci dari soal ini adalah kenampakan alam, ciri-ciri kenampakan alam daratan. Kita lihat di sini, terletak pada ketinggian 300-600 meter di atas permukaan laut. Ini merupakan ciri-ciri kenampakan daratan. 2. Memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, ini juga merupakan daratan anak-anak, karena di atas permukaan laut. Kemudian 3. Tanahnya menjorok ke laut. Nah, ini juga karena tanahnya menjorok ke laut, berarti ini juga masih termasuk daratan. Namun nomor 4 ini dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya dan menjorok ke daratan. Lah, ini merupakan bagian dari laut. Jadi nomor 4 ini bukan kenampakan alam daratan. Sehingga jelas sekali jawabannya adalah 1, 2, 3 yang merupakan jawaban dari anak. Baik, kita bersihkan, kita scroll ke atas untuk soal berikutnya. Soal nomor 4. Ya, kegiatan manusia yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan adalah A. Menanam kembali hutan yang sudah gundul, B. Mencari sumber daya alam alternatif, C. Menggunakan pupuk kandang untuk menyuburkan tanah, D. Menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Anak-anak semuanya sangat jelas sekali bahwa di sini kegiatan manusia yang berdampak buruk. Iya. Untuk A, B, C ini tadi merupakan
kegiatan yang berdampak positif. Adapun yang berdampak negatif atau berdampak buruk adalah ini anak-anak. Karena apa? Menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Ini sangat dilarang karena akan berdampak buruk bagi lingkungan. Baik, berikutnya anak-anak semuanya untuk soal nomor 5. Ya, nomor 5, perhatikan tabel berikut. Nomor kenampakan buatan, laut, bandara, waduk, gunung, bendungan, sungai, jalan raya, danau. Kita lihat pertanyaannya. Berdasarkan tabel tersebut yang termasuk kenampakan buatan adalah, ya, yang ini yang dibuat oleh manusia, itu kira-kira yang mana anak-anak semuanya? Iya, kita lihat. 2 ini dibuat oleh manusia. Kemudian waduk ini kenampakannya dibuat oleh manusia. Gunung ini bukan. Bendungan ini manusia. Sungai ini bukan manusia. Jalan raya ini kenampakannya dibuat oleh manusia. Kalau danau bukan. Berarti 2, 3, 5, 7. Kita lihat, kita scroll ke atas. 2, 3, 5, 7. Berarti jawabannya adalah, ya, D anak-anak semuanya. 2, 3, 5, 7 merupakan daerah-daerah yang termasuk kenampakan buatan. Karena apa? Kenampakannya itu dibuat oleh manusia. Baik, berikutnya kita scroll ke atas untuk soal nomor 6. Ya, soal nomor 6. Pemanfaatan kenampakan buatan pada gambar tersebut adalah A. Pembangkit listrik, B. Sarana olahraga, C. Irigasi pertanian, D. Sarana transportasi. Lah, ini anak-anak semuanya di sini sangat terlihat. Di sini ada apa ini? Aliran sungai, aliran irigasi ya, yang digunakan untuk mengairi sawah. Lah, karena irigasi, karena dibuat manusia, maka ini jawabannya lah C. Berikut nomor 7. Penduduk yang tinggal di daerah tepi pantai dapat memanfaatkan sumber daya alam berupa A. air, B. ikan, C. tanah, D. batu bara. Ya, anak-anak semuanya sangat jelas sekali ketika penduduk itu tinggal di tepi pantai. Pantai kan laut, di mana di laut itu banyak ikan. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Ya. Berikutnya kita ke soal nomor 8. Anak-anak semuanya, Pak Guru scroll ke atas dulu. Ya. Salah satu manfaat dari minyak bumi bagi kehidupan manusia adalah untuk A. bahan bakar kendaraan, B. sebagai aksesoris, C. sebagai kosmetik, D. bahan bangunan. Ya, anak-anak semuanya, salah satu manfaat dari minyak bumi bagi kehidupan manusia adalah sebagai bahan bakar kendaraan. Jadi kendaraan-kendaraan yang biasanya sering kita jumpai itu umumnya menggunakan bahan bakar yang terbuat dari minyak bumi, anak-anak. Kemudian soal nomor 9. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, manusia haruslah bijak memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Hal ini dilakukan agar kelestarian sumber daya alam tersebut dapat terjaga. Usaha yang dapat dilakukan manusia agar dapat menjaga kelestarian sumber daya alam adalah A. penghentian penggunaan sumber daya alam, B. mengimpor sumber daya alam dari luar negeri, C. mencari sumber daya alam alternatif, D. menggunakan sumber daya alam sesukanya. Ya, anak-anak semuanya, di sini yang merupakan usaha yang dapat dilakukan manusia agar dapat menjaga kelestarian sumber daya alam adalah kita mencari sumber daya alam alternatif agar terjadi penghematan dari energi yang cepat habis lah, seperti itu. Oleh karena itu kita mencari sumber daya alam alternatif. Baik, berikutnya kita hapus, kita scroll ke atas anak-anak semuanya untuk membahas soal nomor 10 dan nomor 11 ya.
Oke, tokoh yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia adalah ya A, B, C, D. Ini anak-anak semuanya, tokoh yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia itu adalah Bapak Muhammad Hatta. Pada gambar ini ditunjukkan oleh gambar A, anak-anak semuanya. Nah, itu. Kemudian soal nomor 11. Makna dari koperasi konsumsi, maaf belibet ya. Makna dari koperasi konsumsi adalah A. Koperasi yang meminjamkan modal kepada para anggotanya. B. Koperasi yang menyediakan kebutuhan pokok para anggotanya. C. Koperasi yang membantu usaha para anggotanya. Dan D. Koperasi yang jumlah anggotanya 100 orang. Ya, anak-anak semuanya, kata kuncinya adalah koperasi konsumsi. Konsumsi itu adalah bahan makanan ya, bahan kebutuhan pokok. Jadi jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Oke, berikutnya kita hapus, kita scroll ke atas untuk melanjutkan pembahasan soal berikutnya, yaitu soal nomor 12. Perhatikan tabel berikut, anak-anak semuanya. Ini nomornya, kemudian ini tujuan koperasinya. 1. Meningkatkan kesejahteraan para anggota. 2. Mencari untung. 3. Menghindarkan para anggota dari rentenir. Kemudian melayani kebutuhan para pengurus. 5. Mengembangkan usaha para anggota. Ya, anak-anak semuanya, tujuan koperasi pada tabel tersebut ditunjukkan oleh nomor. Kira-kira kita lihat ya. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan para anggota. Ya, ini merupakan tujuan koperasi. Kemudian mencari untung. Ya, kalau mencari untung itu tidak serta-merta ada di koperasi, anak-anak. Jadi ini kita silang dulu, ini bukan alternatif jawaban. Kemudian menghindarkan para anggota dari rentenir. Ya, ini salah satu tujuan dari koperasi, anak-anak semuanya. Kemudian 4. Melayani kebutuhan para pengurus. Lah, ini salah, anak. Karena apa? Tujuan koperasi itu tidak hanya untuk para pengurus saja, tapi juga kepada para anggota. Kemudian soal nomor 5, mengembangkan usaha para anggota. Ya, jelas sekali dalam koperasi itu kesejahteraan anggota itu sangat diperhatikan. Oleh karena itu usaha para anggota juga dikembangkan. Oleh karena itu jawabannya adalah 1, 3, dan 5, yaitu poin abjad C ya. Oke, bisa difahami ya. Oke, selanjutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 13. Oke. Soal nomor 13, suku bangsa yang berasal dari Pulau Jawa adalah A. Sunda, Tengger, Betawi, Madura. B. Betawi, Baduy, Lampung, Bugis. C. Melayu, Baduy, Padang, Toba. D. Jawa, Dayak, Karo, Banjar. Ya, anak-anak semuanya, suku yang berasal dari Pulau Jawa itu adalah ini, anak-anak. Iya, Sunda, daerah Jakarta ya, ini Tengger, ini daerah pegunungan di Jawa Timur, kemudian Betawi di Jakarta, Madura ini di Jawa Timur ya. Jadi jawabannya adalah Sunda, Tengger, Betawi, Madura ini merupakan suku bangsa yang berasal dari Pulau Jawa. Baik, berikutnya soal nomor 14, anak-anak semuanya. Keragaman suku bangsa di Indonesia merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Perbedaan suku-suku bangsa itu dipengaruhi oleh A. Banyaknya gunung berapi. B. Bersamaan lingkungan pulau yang didiami. C. Perbedaan kondisi lingkungan yang ditempati. Dan D. Indonesia negara yang ditakuti oleh negara lain di dunia. Ya, anak-anak semuanya, kata kunci dari soal ini adalah perbedaan suku-suku bangsa itu dipengaruhi oleh apa kira-kira? Iya, perbedaannya adalah dipengaruhi oleh perbedaan kondisi lingkungan yang ditempati. Karena berbeda kondisi lingkungan yang ditempati membuat perbedaan suku bangsa itu menjadi berbeda ya, menjadi berbeda. Kenapa? Perbedaan kondisi lingkungan yang ditempati.
Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 15. Kita scroll ke atas dulu. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan peta tersebut, keris merupakan senjata tradisional dari provinsi yang ditunjukkan oleh huruf. Ya, kira-kira seperti yang kita tahu bahwa keris itu anak-anak semuanya itu berasal dari Jawa. Karena Jawa itu ditunjukkan oleh huruf C, maka jawabannya adalah ini anak-anak semuanya. Baik, kita hapus, kita scroll ke atas untuk melanjutkan soal nomor 16 dan 17. Ya, alat musik sasando berasal dari daerah A, Papua, B, NTT, C, Bali, D, NTB. Anak-anak semuanya, alat musik sasando ini berasal dari mana kira-kira? Iya, NTT, Nusa Tenggara Timur. Berikut anak-anak semuanya kita ke soal nomor 17. Pakaian adat suku Batak Toba merupakan kain tenun yang sering dijadikan sebagai ciri khas suku Batak, bahkan menjadi identitas dari pakaian adat Sumatera Utara secara nasional. Berdasarkan pernyataan tersebut, nama pakaian adatnya adalah A. Beska, B. Kebaya, C. Ulos, D. Baju Bodo. Ya anak-anak semuanya, kata kuncinya adalah pakaian dari adat suku Batak ini. Nah, ini merupakan nama pakaiannya adalah ulos anak-anak semuanya. Silakan kalian ingat-ingat bahwa pakaian adat dari suku Batak Toba ini adalah ulos. Kemudian berikutnya soal nomor 18. Kita scroll ke atas. Ya. Keragaman budaya yang ada di Indonesia tercermin dari A. Kesenian daerah, fanatisme daerah, senjata tradisional, B. Bahasa daerah, pakaian adat, fanatisme daerah, C. Fanatisme daerah, kesenian daerah, bahasa daerah, D. Pakaian adat, kesenian daerah, bahasa daerah. Ya anak-anak semuanya, keragaman budaya yang ada di Indonesia ini tercermin dari apa kira-kira anak semuanya? Iya, tercermin dari yang D anak-anak. Kenapa? Karena di Indonesia itu pakaian adatnya berbeda, kesenian daerahnya juga bermacam-macam, bahasa daerahnya juga bermacam-macam. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Pakaian adat, kesenian daerah, dan bahasa daerah. Baik, berikutnya kita hapus, kita scroll ke atas untuk melanjutkan soal berikutnya anak-anak semuanya. Ya. Soal nomor 19 ya. Kerajaan Sriwijaya pernah mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Balaputra Dewa sekitar abad ke-9. Pusat kerajaan Sriwijaya pada peta tersebut ditunjukkan oleh huruf ya, di mana kira-kira anak-anak semuanya? Iya. Ada di bagian D ini anak semuanya, di ujung. Lah, ini. Oke. Ya. Berikutnya kita ke soal nomor 20 anak-anak. Raja Makassar yang mendapat julukan sebagai ayam jantan dari timur adalah A. Sultan Agung, B. Sultan Ageng Tirtayasa, C. Sultan Zainal Abidin, D. Sultan Hasanuddin. Ya anak-anak semuanya, Raja Makassar yang mendapat julukan sebagai ayam jantan ini ya, diingat-ingat ya, adalah Sultan Hasanuddin, sehingga jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Kemudian soal nomor 21, peninggalan sejarah masa Buddha yang dapat digunakan sebagai sumber belajar dan rekreasi adalah Candi A. Prambanan, B. Borobudur, C. Dieng, D. Jago. Ya anak-anak semuanya, sangat jelas di sini peninggalan sejarah masa Buddha ini adalah Candi Borobudur anak-anak. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 22. Ya, akhir-akhir ini rakyat Indonesia sering terjadi perpecahan, mulai dari perbedaan budaya, ras, agama, dan lain-lain. Padahal tahun 1945 para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia bersatu untuk bebas dari penjajah, sehingga Indonesia dapat meraih kemerdekaan.
Sikap yang dapat kita teladani dari para pahlawan adalah A. Tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, B. Bekerja sama dengan teman satu suku, C. Bergaul dengan teman satu agama, D. Menonjolkan keunggulan daerahnya. Ya, anak-anak semuanya, kita lihat di sini hal-hal yang menunjukkan persatuan biar tidak terjadi perpecahan. Kita lihat, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, berarti ini karena ketika kita tidak membeda-bedakan teman, maka tidak akan terjadi perpecahan anak-anak semuanya. Kalau yang B ini bekerja sama dengan teman satu suku, lah ini karena kita membeda-bedakan antara suku satu dengan suku yang lain, maka ini menyebabkan perpecahan. Bergaul dengan teman satu agama, lah ini nanti juga. Nah, untuk masalah muamalah kehidupan sehari-hari, kita boleh bergaul dengan agama lain. Kemudian menonjolkan keunggulan daerahnya. Kalau kita egois dengan keunggulan daerah kita, maka akan menyebabkan perpecahan. Jadi jelas sekali yang agar tidak terjadi perpecahan, maka kita pilih yang A, tidak membeda-bedakan antara teman dalam bergaul, ya itu. Baik, soal nomor 23 anak-anak semuanya, salah satu sikap positif dari tokoh sejarah dalam menjaga persatuan dan kesatuan adalah A. Bersatu berjuang untuk kepentingan pribadi. Nah, ini kayaknya bukan ya. Nah, karena di sini dalam menjaga persatuan dan kesatuan, kalau untuk kepentingan pribadi berarti bukan. B. Berjuang bersifat kedaerahan. C. Rela berkorban demi kepentingan golongan, lah ini bukan, karena demi golongan saja, bukan untuk persatuan dan kesatuan. D. Sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa, lah ini anak-anak semuanya ya, berkorban demi kepentingan bangsa. Selanjutnya kita ke soal nomor 24 ya. Cara menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara adalah A. Mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, B. Mengutamakan kepentingan golongan, C. Rela berkorban demi kepentingan pribadi, D. Terjadinya perkelahian antar warga. Ya anak-anak semuanya, cara menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan yang dapat dilakukan oleh setiap warga itu harus mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Ini anak-anak semua jawabannya. Adapun untuk B, mengutamakan kepentingan golongan, lah ini akan mengakibatkan perpecahan anak-anak. Lah rela berkorban demi kepentingan pribadi, lah ini juga nggak boleh egois. Nah, kita harus rela berkorban demi kepentingan bangsa. Kemudian terjadinya perkelahian antar warga, ini juga akan menimbulkan perpecahan dan bukan cara menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan anak-anak. Baik, kita hapus, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 25. Ya, perhatikan tabel berikut. Di sini ada hal positif. Apa sajakah itu? Melatih para pemuda keterampilan militer seperti yang dilakukan para pahlawan. 2. Memperingati Hari Besar Nasional untuk mengenang jasa para pahlawan. Kemudian memberikan gelar tanda jasa dan penghargaan kepada para pahlawan. Kemudian mengabadikan nama-nama pahlawan untuk nama jalan atau gedung. Berdasarkan tabel tersebut, hal positif yang telah dilakukan Indonesia untuk menghargai jasa pahlawan ditunjukkan oleh nomor. Kira-kira yang mana? Hal positif itu hal-hal yang berupa kebaikan. Nah, itu anak-anak. Kita lihat. Melatih para pemuda keterampilan seperti yang dilakukan para pahlawan. Nah, ini. Pada zaman kemerdekaan ini, tidak semua pemuda harus dilatih keterampilan militer karena sudah merdeka. Tapi yang dilatih militer adalah anak-anak yang masuk di akademi kemiliteran saja, seperti itu. Lah untuk pemuda yang lain tidak diwajibkan untuk dilatih karena kita sudah merdeka. Berarti ini bukan anak-anak semuanya ya. Ini bukan.
Kemudian yang dua, memperingati Hari Besar Nasional untuk mengenang jasa para pahlawan. Ini jawaban. Memberi gelar tanda jasa dan penghargaan kepada para pahlawan. Ini jawaban. Mengabadikan nama-nama pahlawan untuk nama jalan atau gedung. Lah, ini juga untuk menghargai jasa pahlawan. Sehingga jawabannya adalah 2, 3, dan 4, yaitu D, anak-anak. Baik, berikutnya kita hapus, kita scroll ke atas, anak-anak. Soal untuk nomor 26. Oke. Soal nomor 26. Ya. Secara geografis, Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Indonesia juga dilalui oleh garis khatulistiwa dan beriklim tropis, sehingga tanah air Indonesia sangat subur. Sumber daya alamnya pun melimpah, sehingga para penjajah tertarik dan ingin menjajah kembali Indonesia. Berdasarkan pernyataan tersebut, salah satu sumber daya alam yang menjadi daya tarik penjajah datang kembali ke Indonesia adalah A. Padi, gandum, C. Rempah-rempah, D. Buah-buahan. Ya, anak-anak semuanya, Indonesia itu kaya akan rempah-rempah, sehingga membuat penjajah itu ingin kembali ke Indonesia yang kaya akan rempah-rempah tersebut, sehingga jawabannya adalah C, anak-anak. Kebesaran. Kita pakai ini aja, iya, C. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, soal nomor 27. Ini kita amati ya, gambar ini kira-kira siapa ini ya. Ini merupakan salah satu tokoh pendiri dari organisasi ASEAN. Namanya adalah Adam Malik. Oleh karena itu jawabannya adalah A, anak-anak semuanya. Berikutnya kita ke soal nomor 28. Ya. Negara Filipina merupakan negara yang berbentuk republik. Negara ini memiliki kesamaan dengan negara-negara Indonesia, yaitu negara kepulauan dan beribu kota Manila. Jadi ya, ibu kota dari Filipina itu Manila. Filipina memiliki 2 pulau besar, yaitu Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Negara ini memiliki ciri khas dialek dalam kehidupan sehari-hari, yaitu A. Melayu, B. Kher, C. Tagalog, D. Hindustan. Ya, anak-anak semuanya, ciri khas dialek dari negara Filipina itu adalah Tagalog. Ya, silakan kalian ingat-ingat, barangkali keluar di soal ujian sekolah kalian semuanya. Jawabannya adalah C. Oke, berikutnya kita hapus, kita scroll ke atas untuk melanjutkan ke soal nomor 29. Cermati gambar, cermati peta berikut. Ya, ini negara Filipina. Mata uang dari negara yang terdapat pada gambar tersebut adalah A. Dolar, B. Real, C. Rupiah, D. Peso. Ya, mata uang dari negara Filipina adalah peso, anak-anak. Silakan kalian ingat-ingat, barangkali keluar di soal ujian kalian di sekolahan kalian. Baik, kita scroll ke atas untuk melanjutkan soal nomor 30. Ya, bendera tersebut merupakan negara penghasil padi terbesar di Asia yang mendapat julukan lumbung padi Asia. Negara tersebut adalah A. Singapura, B. Thailand, C. Filipina, D. Malaysia. Kira-kira negara manakah anak-anak semuanya yang mendapat julukan lumbung padi Asia? Iya, negara Thailand, sehingga jawabannya adalah B. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk melanjutkan nomor soal 31. Oke, cermati pernyataan berikut. 1. Industri perkapalan. 2. Pengolahan karet mentah. 3. Pengolahan minyak bumi. 4. Industri pupuk urea. Ya, kegiatan ekonomi yang utama di negara Singapura ditunjukkan oleh nomor A134, B123, C124, D234. Ya, anak-anak semuanya, kegiatan ekonomi yang utama di negara Singapura itu, mari kita lihat. Industri perkapalan, ya. Pengolahan karet mentah, ya. Kemudian pengolahan minyak bumi juga. Adapun industri pupuk urea bukan ya. Sehingga jawabannya adalah 1, 2, 3, yaitu
Baik, berikutnya soal nomor 32 anak-anak semuanya. Berikut ini yang termasuk pengaruh globalisasi di bidang sosial budaya adalah A. Kerajinan batik Indonesia dikenal sampai mancanegara. B. Orang dengan mudah menonton siaran langsung sepak bola dunia. C. Kita bisa membeli sesuatu tidak harus pergi ke pasar. D. Produk luar negeri mudah kita dapatkan secara online. Ya, ini berikut ini yang termasuk pengaruh globalisasi di bidang sosial ya anak-anak, sosial budaya. Nah, berarti jawabannya kira-kira yang mana anak-anak semuanya? Iya, kerajinan batik Indonesia sampai mancanegara, karena kerajinan batik ini merupakan pengaruh globalisasi di bidang sosial budaya. Nah, itu. Berikut soal nomor 33, 34, dan 35. Ya, 33 terlebih dahulu anak-anak. Ya. Globalisasi ekonomi ditandai dengan kegiatan ekspor impor di Indonesia. Pengaruh kegiatan ekspor tersebut bagi Indonesia adalah A. Memperluas pasar produk luar, B. Mentransfer teknologi modern, C. Meningkatkan devisa negara, D. Memperluas lapangan pekerjaan. Ya, anak-anak semuanya, pengaruh kegiatan ekspor tersebut bagi Indonesia adalah meningkatkan devisa negara atau pemasukan negara dari kegiatan ekspor impor. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 34 dan 35. Perilaku yang perlu dikembangkan oleh pelajar dalam menghadapi dampak positif globalisasi adalah A. Mengkonsumsi produk-produk luar negeri, B. Mampu menolak segala macam perkembangan iptek, C. Menerima budaya asing yang masuk ke Indonesia, D. Mencari buku-buku sumber belajar yang menunjang pembelajaran. Ya, anak-anak semuanya, kita lihat di sini perilaku yang perlu dikembangkan oleh pelajar dalam menghadapi dampak positif globalisasi adalah yang D. Mencari buku-buku sumber belajar yang menunjang pembelajaran, karena ini sebagai pelajar lah ini ya. Kalau yang A ini mengkonsumsi produk-produk luar negeri nggak boleh ya, karena namanya tidak cinta tanah air. Kalau mampu menolak, wah, ini nggak boleh. Ini menolak kan nggak boleh, tidak boleh apatis. Kita harus peduli terhadap perkembangan globalisasi. Yang positif kita gunakan, yang negatif kita tinggalkan. Kemudian menerima budaya asing yang masuk ke Indonesia. Kita punya budaya sendiri, jadi kita upayakan untuk mencintai budaya negara Indonesia, negara kita sendiri. Jadi jelas sekali jawabannya adalah D. Baik, berikutnya soal nomor 35. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kita dapat dengan mudah mencari informasi melalui internet. 2. Membuat orang kesulitan berkomunikasi. 3. Anak sekolah melakukan ujian secara online. 4. Meningkatkan daya beli terhadap produk luar negeri. Ya, manfaat globalisasi bagi pertumbuhan teknologi Indonesia ditunjukkan pernyataan nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 4 ya. Di sini kata kuncinya adalah manfaat globalisasi, berarti ini dampak positif. Untuk dampak positif kita lihat, kita dapat dengan mudah mencari informasi melalui internet lah, ini dampak positif. Membuat orang kesulitan berkomunikasi, ini jelas, ini bukan ya. Masa globalisasi kesulitan berkomunikasi. Kemudian 3, anak sekolah melakukan ujian secara online lah. Kita sekarang banyak anak yang ujian menggunakan HP, menggunakan gadget lah. Ini merupakan manfaat globalisasi. Kemudian yang 4, meningkatkan daya beli terhadap produk luar negeri lah. Ini tidak serta-merta dapat meningkatkan daya beli terhadap produk luar negeri ya. Jadi ini bukan jawaban. Sehingga jawabannya adalah nomor 1 dan nomor 3. Jadi jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Oke, anak-anak semuanya, untuk season 1 ini season pilihan ganda. Jadi saya akhiri dulu sampai
soal nomor 35 ya. Untuk sisanya akan saya bahas lebih lanjut pada video berikutnya. Tentunya semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya, sehingga nilai kalian semakin meningkat dan kalian diterima di sekolah-sekolah favorit sekitar kalian semuanya. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tahu kapan nanti saya akan membahas soal-soal berikutnya. Sampai ketemu lagi di latihan soal berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.